Halo, masih bersama saya Burhanuddin Han. Kita akan podcast bersama dengan sahabat eksotik semua. Nah, mungkin pada kesempatan episode kali ini saya sedang berada di lingkungan hotel di daerah Bandung ya, dan lingkungan hotel ini sangat banget karya akan dengan nilai-nilai sejarah yang pastinya mungkin sahabat-sahabat semuanya ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu ya. Dan kebetulan saya berada di Hotel Savoy Homan yang tepatnya ada di Jalan Asia Afrika, berada di benar-benar pusat kota Bandung itu sendiri nih. Dan mungkin di sini saya akan mengupas, membahas juga tentang Hotel Savoy Homan yang mana sangat menarik juga untuk dibahas dan dikupas karena banyak nilai-nilai sejarah yang mungkin ada beberapa juga yang belum tahu tentang sejarah-sejarah yang pernah ada di Savoy Homan itu sendiri. Nah, untuk mengupas lebih dalam, mungkin di samping saya telah hadir dua orang nih. Beliau adalah Kak Yuke. Selamat malam Kak Yuke, dan Pak Yunus ya? Pak Wisnu. Oh, Pak Wisnu. Mohon maaf Pak Wisnu. Oke, Pak Wisnu dan Bu Yuke ini beliau adalah GM. Oh, apa? FB Manager di sini, yang pastinya mungkin izin untuk nanti saya tanya-tanya nih Bu sama Bapak terkait Savoy Homan ini sendiri, karena emang Savoy Homan ini menarik untuk kita kupas gitu. Nah gitu, boleh dari Ibu dulu memperkenalkan diri mungkin? Ya, selamat malam sobat apa tadi? Sobat eksotik. Sobat eksotik. Okay. Perkenalkan saya Yuke Andari sebagai Markom di Hotel Savoy Homan. Betul, Markom ya. Oke. Bapak mungkin. Selamat malam sobat eksotik. Kenalkan, saya dengan Wisnu sebagai F&B Manager di Hotel Savoy Homan Bandung. Savoy Homan Bandung. Oke. Tadi udah ada perkenalan antara Bu Yuke juga dan Pak Wisnu. Nah, mungkin dari sahabat eksotik semua ini ada beberapa hal yang pengen ditanyakan Bu. Boleh banget. Bapak juga terkait mungkin Savoy Homan sendiri. Ini kan Savoy Homan itu identik dengan nilai-nilai sejarah ya Bu ya. Betul banget. Nah, mungkin Bapak Ibu sendiri bisa menjelaskan sih terkait filosofi dari Savoy Homan sendiri, atau kenapa sih bisa menjadi banyak nilai-nilai sejarah di Savoy Homan itu sendiri gitu. Oke, jadi kita awali dengan Hotel Savoy Homan pertama kali berdiri ya. Betul. Jadi dulu itu Savoy Homan itu belum berbentuk hotel. Belum jadi berbentuk hotel. Dulu itu ada keluarga berkebangsaan Jerman yang tinggal di area ini. Dulu tuh namanya juga bukan Jalan Asia Afrika. Kalau sekarang kan Jalan Asia Afrika ya. Dulu itu kita dikenal dengan Jalan Pos ya, Posweg atau Posweg ya kalau bahasa Belandanya. Jadi dulu itu keluarga Homan itu sebetulnya rumah keluarga Homan itu bukan di area depan Hotel Savoy Homan ini, tapi lebih tepatnya di area belakang hotel ya. Nah, itu sekitar tahun 1880-an. 1880. Nah, kemudian di tahun 1939 mungkin pembangunannya itu di sekitar tahun 1938 ya, sampai 1939 didesainlah hotel ini oleh arsitek asal Belanda namanya Mr. Frederik Albers. Nah, di tahun 1939 itu terbentuklah hotel yang diberi nama Savoy Homan. Nah, itu Homannya itu diangkat dari nama keluarga Homan yang dulu emang pernah ada rumahnya di sini kan, yang berkebangsaan Jerman itu. Dan kemudian karena hotel ini bentuknya besar, megah, dan hotel pertama di Indonesia dan di Jawa Barat juga, akhirnya hotel ini diberi nama Savoy yang artinya itu adalah megah atau kemewahan pada zamannya. Jadi dulu tuh memang Savoy Homan berdiri di era kolonial Belanda ya. Iya, betul. Jadi memang pada saat itu banyak sekali event-event yang isinya itu adalah orang-orang Hindia Belanda gitu. Jadi emang dilihat dari sejarahnya itu luas banget. Betul. Banyak banget, tidak hanya konferensi Asia Afrika aja sebetulnya. Jadi memang banyak. Karena yang mungkin sejauh ini yang dikenal itu mengenai sejarahnya itu mungkin hanya terkait sebatas Asia Afrika aja ya, konferensi Asia Afrika aja. Tapi di balik semua itu masih banyak juga nilai-nilai sejarah yang ada di Savoy Homan ini sendiri gitu. Termasuk berdirinya tadi kan, pendirinya itu asalnya dari keluarga Homan, kemudian didesain oleh
arsitek asal Belanda namanya Frederik Albers. Kemudian terbentuklah menjadi hotel yang sangat besar pada zaman itu, dan kita juga menjadi saksi dari perkembangan perekonomian di Bandung juga pada saat sendiri, itu. betul. Iya, karena waktu itu hanya ada satu hotel di Jawa Barat, dan disinilah terbentuklah perekonomian masyarakat Indonesia pada saat itu. Gitu. Luar biasa ya. Dan sampai sekarang itu masih berdiri sangat megah ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan dilihat dari sisi tampilan luarnya pun masih terlihat terkesan megah banget gitu. Betul sekali. Untuk si Savoy Hotel ini sendiri gitu, dan mungkin di samping ada nilai-nilai sejarahnya juga, dan ini menjadi saksi perkembangan ekonomi di Indonesia ya, juga khususnya ya. di Jawa Barat. Jawa Barat, nah gitu. Mungkin untuk Pak Wahyu sendiri, Pak bisa nggak menjelaskan? Pak Wisnu, maaf, Pak Wahyu aja ya. Pak Wisnu, nah. Udah biasa. Ini kayaknya cocoknya namanya Pak Wahyu nih, tapi Pak Wisnu nih. Nah, untuk Pak Wisnu mengenai arsitektur yang ada di Savoy Homan ini sendiri kan, ketika saya masuk dan melihat ini masih mengadopsi dari arsitektur yang masih lama gitu Pak. Nah, dari Eropa betul, dan ini apakah ada perawatan khusus kah, atau udah pernah ada upgrade kah, atau perbaikan mungkin selama ini? Kalau untuk perbaikan sampai sekarang pun kita masih berjalan ya. Masih berjalan. Cuma memang secara heritage itu kan kita tidak boleh merubah fasad depan hotel. Betul. Oke. Jadi secara depan mungkin memang tidak ada perubahan. Tapi di dalam itu kita selalu melakukan maintenance. Oh, oke. Bahkan terakhir kita melakukan renovasi itu adalah di tahun 2018, di mana kita merenovasi area FO sampai dengan area sidewalk restoran. Sidewalk restorannya, oke. Betul. Dan saat ini kita pun masih melakukan renovasi, termasuk renovasi kamar-kamar. Jadi kita remajakan terus, kita up to date juga kamarnya. Mungkin juga nanti dari fasilitas-fasilitas, mungkin dengan perkembangan teknologi sekarang, semua mengarah ke Android TV atau Google TV, atau kita mengikuti juga lah perkembangan teknologi. Jadi kita pun selalu upgrade supaya kamar itu dan suasana hotel itu lebih ke modern ya, betul, menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang ya, betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu di Savoy Homan sendiri ini kira-kira ada sekitar berapa kamar, Pak? Secara total kamar Savoy Homan itu ada 185 kamar. 185 luar biasa ya. Betul. Tapi saat ini kita tuh lagi renovasi. Kurang lebih ada 60 kamar sedang direnovasi. 60 kamar. Ya. Oke. Dengan 5 tipe kamar berbeda yang mungkin Bu Yuke lebih paham untuk menjelaskannya. Oke, Bu. Nah, mengenai 5 tipe kamar itu sendiri, mungkin Bu Yuke bisa menjelaskan nih. Iya, sebelum kita masuk ke 5 tipe kamar tersebut ya, nanti ya kita akan bahas satu-satu. Aku mau ceritain juga fun fact-nya nih. Kita punya namanya apa ya, historical room. Kita karena itu kamar bersejarah yang pernah diinapi oleh para perdana menteri atau petinggi-petinggi negara pada zamannya. Jadi dulu itu konferensi Asia Afrika di tahun 1955, Insinyur Soekarno atau presiden pertama kita pernah berkunjung ke Hotel Savoy Homan dan menginap di sini. Iya, luar biasa ya. Sampai hari ini kamar tersebut menjadi daya tarik tersendiri lah buat wisatawan, apalagi khususnya pecinta sejarah seneng banget ke Savoy Homan karena ada kamar Soekarno-nya. Nah, kamar Soekarno itu adalah termasuk dari kamar Homan Suite. Jadi kita tuh punya hanya ada 3 kamar yang memang bersejarah gitu. Yang pertama itu yang di 144 pernah diinapi oleh Jawaharlal Nehru atau Perdana Menteri India. Kemudian ada kamar Soekarno dan satu lagi ada kamar Perdana Menteri China Zhou Enlai. China. Jadi hanya ada 3 tipe kamar yang bersejarah. Bukan tipe kamar sih, 3 jumlah kamar yang bersejarah. Memiliki nilai sejarah tinggi. Betul. Yang lainnya kita ada 4 tipe kamar lagi, ada executive room, kemudian ada junior suite room, ada suite room, dan ada deluxe. Oh, luar biasa ya. Dan jadi 185 lumayan banyak juga. Lumayan banyak sih dengan total jumlah kamar 185 ya. Tapi yang paling penting sih itu tadi yang dijelasin sama Bu Yuke ya. Ada beberapa kamar yang pernah menjadi saksi sejarah juga, pernah diinapi atau ditinggali sama petinggi-petinggi negara ketika konferensi Asia Afrika ya. Betul. Nah, yang jadi penasaran mungkin gini, Bu, itu kadang kan ada yang dari Cina, ada yang dari
dari India ya tadi. Mungkin itu menjadi bagian sejarah juga buat negaranya masing-masing gitu. Pernah nggak misalkan ada dari Cina atau dari India yang sengaja datang untuk misalkan napak tilas atau sekiranya untuk pengen tahu nih petinggi saya itu pernah tinggal di sini gitu. Ada nggak yang seperti itu? Ada banget, karena Savoy Homan juga kental dengan sejarah konferensi Asia Afrikanya ya. Jadi tidak hanya 3 negara yang ada sejarahnya aja di sini, tetapi negara dari Asia Afrika Timur Tengah lah ya. Itu seringkali datang ke sini pada saat peristiwa-peristiwa penting seperti peringatan konferensi Asia Afrika. Terus kemudian kemarin juga kita ada beberapa kunjungan dari negara China atau gubernur Cina itu pernah kunjungan juga ke sini untuk melihat Golden Book. Jadi kita juga punya salah satu memorial spot, itu Golden Book. Adalah buku yang berisikan daftar hadir para peserta konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 itu. Luar biasa. Dan di Golden Book itu tidak hanya daftar hadir saja, di sana juga tertulis berbagai macam dan banyak sekali sejarah di dalamnya, termasuk sejarah kerjasama Indonesia Tiongkok. Nah, itu yang menjadi fun fact-nya ya. Jadi memang kalau kita lihat di era sekarang ya, kan kita banyak nih kerjasama sama China dan tentunya itu emang ada sejarahnya gitu. Dan itu tertulis awal ya, dari dulunya. Iya, dan itu tertulis di Golden Book kami gitu. Nah, mungkin untuk Pak Wisnu nih, ini kan tadi pas saya masuk juga banyak banget barang-barang yang punya nilai sejarah tinggi. Seperti di pelataran depan tuh pas ini ada piano Charles Chaplin ya. Nah, itu asli gitu, untuk pianonya itu dari sejarah Charles Chaplin. Jadi piano yang ada di lobi Hotel Savoy Homan itu di tahun kurang lebih di tahun 1928 itu pernah dipakai oleh Charlie Chaplin sendiri. Makanya itu nilai sejarahnya memang tinggi. Jadi kalau orang-orang di situ pun makanya kita pasang fotonya. Bahwa piano ini dulu tuh pernah loh dipakai oleh Charlie Chaplin sendiri langsung secara langsung. Gitu ya. Makanya kalau mau lihat posisinya itu ada di lobi Savoy Homan, betul. Sampai sekarang dari tahun 1928 masih ada. Dan masih kita tuning terus ya supaya suaranya juga tetap. Jadi masih bisa digunakan gitu. Ya, luar biasa ya. Nah, untuk itu kan notabene ya udah sangat lama sekali gitu. Perjalanan panjang banget gitu untuk barangnya sendiri. Apakah ada treatment khusus atau perawatan khusus untuk misalkan piano ini ada perawatan khusus misalkan? Pasti. Yang namanya maintenance itu kan kita lakukan secara berkala ya. Berkala supaya tetap prima, tetap bisa dipakai, tetap terjaga juga ya nilai sejarahnya. Kalau emang tamu-tamu yang punya kemampuan main piano, bisa main piano. Bisa. Boleh digunakan. Dipakai. Luar biasa, dan itu menjadi sebuah daya tarik juga Pak. Untuk misalkan kayak Bandung itu kan terkenal juga dengan pusat wisatanya, terkenal juga dengan pusat kulinernya, dan ini Savoy Homan pun membuktikan bahwa Bandung itu terkenal juga dengan nilai-nilai sejarahnya gitu. Lagi di sini masih istilahnya bukti sejarahnya masih real, masih ada gitu. Tidak hanya sebatas asumsi aja, dan ini saya lihat pun masih ada gitu. Nah, mengenai sejarah tempat ini, hotel ini sendiri, mungkin kita merujuk ke masalah makanannya nih Bu. Makanannya yang ada di Savoy Homan, apakah makanan-makanan di sini masih ada juga makanan-makanan yang mungkin masih mengadopsi dari dulu, masih masa sejarah? Masih banyak banget, karena mungkin agak dikupas dikit ya. Boleh. Jadi di Savoy Homan itu kita punya 3 restoran. 3 outlet lah istilahnya. Jadi ada Garden Restoran, ada Batavia Cafe, ada Sidewalk Resto. Jadi setiap area itu mempunyai ciri khas masing-masing. Oke. Kalau Garden Restoran itu lebih ke Indonesian food, tradisional Indonesian food sama healthy drink. Kalau Batavia Cafe itu lebih ke coffee sama light meal, snack. Kalau Sidewalk Resto itu lebih ke western food sama tea. Tea specialty. Jadi ada spesifikasi khusus ya tiap restorannya itu sendiri. Dan menu-menunya pun masih autentik, yang dari dulu juga masih ada. Itu adalah salah satunya sop buntut merah yang ada di Garden Restoran. Masih ada sampai sekarang, luar biasa. Tapi secara rasa nih, apakah ada perubahan atau tetap masih sama kayak yang dulu nih? Kalau secara rasa sejauh ini ya yang saya rasain, karena
yang namanya dunia F&B ya, kita Iya. pasti selalu ngecek ya. Iya, dari betul, segi rasa. betul. Dari segi rasa, chef di sini luar biasa. Rasanya terkontrol dengan Masih baik, dipertahankan termaintain dengan gitu. baik. Jadi sejauh ini tamu-tamu pun sangat puas dengan makanan-makanan yang kita luar hadirkan di biasa. sini. Karena saya setuju dengan pendapat dari Pak Wisnu sendiri. Di sini masih mempertahankan soal tesnya, soal rasanya juga. Karena saya tadi pun sempat mencoba ya, dan itu saya pengalaman pribadi saya, dan saya baru pertama nih ada apa tadi tuh yang disuguhin tuh somai bakar ya. Somai bakar. Somai bakar. Seumur hidup saya baru ngalamin makan somai bakar, dan itu hanya ada di Sapoy Homan. Dan pas saya makan gitu, rasanya tuh luar biasa gitu. Itu berbeda dengan somai-somai yang lain dari sisi tampilan dan ininya juga, tapi benar-benar enak gitu. Tidak hanya sebatas keunikannya aja, tapi rasanya pun benar-benar unik dan berbeda, dan itu sangat enak. Nah, itu menjadi sebuah daya tarik juga untuk teman-teman dari sisi kulinernya, dari sisi makanannya pun udah sangat menarik gitu. Nah, berbicara masalah makanannya, kebetulan di depan kita kan ada kopi sama teh ya Pak ini ya? Ini kopi dua-duanya. Oh, dua-duanya kopi? Dua-duanya kopi. Oh, bisa dijelaskan nggak Pak ini nih, kenapa ini bisa sangat unik sekali, dan ini pasti ikoniknya di sini nih. Betul, di Batavia itu kita punya 2 signature coffee. Yang pertama itu Ghost Coffee. Ghost Coffee, oke. Yang satu Art Bay Coffee. Art Bay Coffee. Buat cowok-cowok pecinta kopi nih, cowok-cowok pecinta kopi nih cocok banget sama yang namanya Ghost Coffee. Ghost Coffee, oke. Jadi Ghost Coffee itu ada filosofinya. Makanya agak serem-serem gimana Iya. gitu, tapi saya cobain enak loh, serius. Dari karena kita ada secret ingredients. Kalau yang mau diungkapin namanya juga secret ya. Nanti oke. kalau mau tahu rahasianya Datang silakan ke Sapoy ya, datang ke Sapoy. Kalau yang satunya lagi itu adalah Art Bay Coffee. Art Bay Coffee. Nah, kalau Art Bay Coffee ini lebih cocok mungkin ke cewek-cewek yang suka rasa manis. Rasa manis ya. Yang rasa manis. Jadi ini kopi cold brew dicampur dengan sirup strawberry. Oh, jadi merahnya ini sirup stroberi Sirup apa ya? strawberry, dan sirup oke. stroberinya kita bukan pakai sirup strawberry beli ya. Itu homemade. Homemade, jadi ngeracik sendiri. Ngeracik sendiri, betul. Dari buah stroberi kita fermentasi pakai gula sampai akhirnya jadi sirup. Wow, luar biasa ya. Karena mungkin ini sebuah sebuah proses yang sangat luar biasa, dan mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua orang, hanya chef-chef tertentu mungkin yang paham juga terkait ini ya Pak ya, karena mengkombinasikan dari 2 rasa kopi sama stroberi itu sendiri gitu ya. Dan ini menjadi ikon di sini Pak. Icon di sini. Oke, luar biasa ya. Nah, mungkin kembali ke Bu Yuke nih. Ini Bu, sejauh ini kan Sapoy Homan ini berada di pusat kota ya. Betul. Apakah misalkan sekarang kan banyak sekali bermunculan hotel-hotel di sekitarnya gitu. Apakah mungkin Sapoy Homan ini akan tetap mempertahankan ciri khasnya seperti ini, atau misalkan karena perkembangan dan lainnya, apakah akan terupgrade atau seperti apa gitu? Baik, untuk perkembangan Hotel Sapoy Homan sendiri sejauh ini sih kita tetap harus yang namanya terus revitalisasi ya, pasti harus betul. kan, karena kita juga beberapa udah ada yang direnovasi juga, khususnya area lobby, kemudian ada area resto, dan ada yang paling terakhir itu swimming pool juga udah kita renov udah juga. renov, ya. Jadi sebenarnya kalau ngikutin perkembangan zaman, kita memang harus bertransformasi terus ya. Betul. Tapi kita juga tidak menghilangkan apa yang menjadi nilai unik ya, keunikan atau kekhasan dari Hotel Sapoy Homan itu sendiri. Betul. Salah satunya adalah nilai sejarahnya sih. Yang paling penting di sini itu adalah itu. Nilai sejarahnya, karena apa? Sejarah kayaknya tidak akan pernah hilang ya. Betul, saya setuju. Yang namanya sejarah tidak akan pernah hilang, dan itu Sapoy Homan itu memiliki itu gitu, memilikinya gitu. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya apa aja sih? Tadi kan saya singgung sedikit untuk kepemilikannya ya. Dari dulu mulai dari zaman Hindia Belanda kita udah ada gitu. Terus ada konferensi-konferensi penting juga di sini. Kemudian yang paling penting itu adalah eksterior gedung kita yang menjadi salah satu cagar budaya di Indonesia gitu. Khususnya di Jawa Barat. Betul. Mungkin sebagian hotel ada
juga yang heritage ya, yang bersejarah. Tapi kayak kalau di Kota Bandung itu yang satu-satunya yang ikonik gitu ya di Kota Bandung itu kayaknya Hotel Savoy Homan aja sih. Iya. Mungkin teman-teman juga kalau lewat ke Jalan Asia Afrika begitu lihat di bahu jalan utama dari Asia Afrika itu pasti kan yang paling eye catching itu kan eksterior gedungnya Savoy ya. Iya, betul. Dan itu juga sering dikenal sama Streamline Art Deco namanya karena memang arsitek kita tuh dari Art Deco itu yang Albers, Frederick Albers itu asal Belanda, dan itu menjadi daya tarik khusus sih buat kita sebetulnya. Karena tidak semua hotel bersejarah itu memiliki bentuk gedung atau eksterior gedung yang seunik Hotel Savoy Homan. Jadi memang yang dipertahankan itu adalah nilai sejarahnya sih. Karena kita sampai ke arsitek pun ada nilai sejarahnya. Dia. Setuju sih, setuju. Jadi yang tidak dimiliki hotel-hotel lain kita di sini punya komplit ya, komplit banget gitu. Nah mungkin saya setuju dengan statement dari atau apa yang tadi dibicarakan oleh Bu Yuke nih. Meskipun mungkin sekarang perubahan zaman tuh udah mulai pesat ya, tapi Savoy Homan tetap tetap ada upgrade, tapi tetap mempertahankan nilai sejarahnya, dan itu bisa jadi sebuah nilai daya tarik tersendiri gitu buat dibanding dengan hotel-hotel yang lain gitu, seperti yang tadi dikupas sama Bu Yuke. Nah, untuk Savoy Homan ini sendiri, Hotel Savoy Homan ini sendiri mungkin secara ini membutuhkan berapa anggota untuk misalkan pekerja di sini tuh ada karyawannya ada berapa sekira untuk dengan 185 ruangan ini? Untuk karyawan sendiri jumlahnya kita ada sekitar 100 orang karyawan ya dengan departemen yang kalau hotel kan emang banyak ya. Dan kita memang memfokuskan pada pelayanan untuk tamu sih pastinya gitu. Dengan jumlah yang sekian banyak, dan pastinya kita pasti ingin memberikan yang terbaik untuk tamu hotel gitu ya. Gak lupa juga kita kan emang hotelnya konsepnya dia staycation tapi tetap educationnya dapat gitu, karena bisa sambil belajar juga. Terus biasanya orang tua yang pada punya anak nih misalnya event lagi liburan tapi mereka bisa sambil belajar yang namanya sejarah dengan cara yang menyenangkan karena kan ini bentuknya hotel gitu. Jadi kan belajar itu nggak harus ke museum mungkin ya, tapi kita bisa sambil nginep staycation nih. Tapi di sini bisa lihat piano bekas yang dimainin oleh Chaplin misalnya, atau ini hotel apa sih? Oh ini hotelnya hotel bersejarah, hotel Art Deco, dan itu menjadi wawasan juga yang bisa kita dapat secara tidak langsung ya, menjadi sebuah wawasan juga. Terus di Savoy Homan sendiri yang saya terkesannya itu ketika masuk ke hotelnya itu sendiri, dari awal masuk sampai keliling-keliling pun itu kayak hiasan-hiasan dindingnya gitu. Itu semuanya sangat mengandung nilai sejarah. Bahkan mungkin yang di belakang ini semua adalah lukisan-lukisan sejarah pada masanya ya. Pada masanya, dan ini asli. Iya, jadi kita tuh punya beberapa, bahkan ada di area koridor pun kita pasang foto-foto Homan zaman dulu ya, Homan from time to time. Jadi memang supaya itu menjadi kenangan untuk hotel kita sendiri bahwa kita tuh telah melakukan banyak perubahan gitu. Terus banyak cerita juga dari Homan zaman dulu gitu, dari 1920-an sudah ada sampai saat ini gitu. Nah, setuju banget ya pemirsa semuanya. Dan tadi sudah banyak dikupas juga mengenai dari keadaan hotel, terus bahkan sampai makanan ikoniknya yang ada di Savoy Homan sendiri, yang ada di depan, bahkan masih mengadopsi makanan-makanan yang dulu nih, dan itu sangat menarik gitu, yang mungkin masih udah nggak ada sih ya hotel di zaman sekarang gitu yang masih mempertahankan ini sejarahnya ya, udah nggak ada bahkan mungkin di Bandung sendiri. Dan Savoy Homan ini masih mempertahankan itu menjadi sebuah daya tarik penting. Bahkan kalau misalkan dikait-kaitkan dengan sejarah, mungkin kalau bagi orang-orang yang benar-benar pecinta sejarah, ini akan menjadi buruan yang sangat menjadi sebuah tempat yang akan jadi eksklusif benar untuk didatengin gitu. Makanya silakan buat teman-teman semuanya yang penasaran dengan Hotel Savoy Homan, dengan nilai-nilai sejarahnya, ikoniknya gitu, silakan untuk datang gitu untuk ke Savoy Homan ini sendiri. Nah, ada satu pertanyaan nih, mungkin agak unik nih Bu ya.
itu kan ada beberapa apa namanya tuh room yang bekas peninggalan pemimpin dunia seperti Soekarno juga, Insinyur Soekarno, terus dari China, terus itu apakah sejauh ini kamar itu disewakan atau dijual atau gimana nih sistemnya? Iya, untuk kamar-kamar bersejarahnya sendiri kita sampai saat ini masih diperkenankan untuk disewa ya. Disewa, oke. Jadi kita masih tidak membuat kamar tersebut menjadi sebuah museum sejarah, tapi masih bisa diinapi oleh siapapun yang mau gitu. Dan kita juga sebetulnya banyak banget pengunjung itu yang senang sama Homan Suite atau kamarnya Soekarno itu karena dia letaknya langsung menghadap ke Jalan Asia Afrika. Oh, jadi view-nya pun bagus ya ke depannya. Iya, jadi kalau teman-teman tahu eksterior gedungnya Savoy ada lekukan Art Deco-nya. Nah, Homan Suite itu tepat berada di lekukan Art Deco tersebut. Iya. Dan aku juga mau kasih tahu sedikit bahwa kita juga sebetulnya punya banyak meeting room di hotel ini. Nah, kita punya 13 meeting room dengan kapasitas yang berbeda-beda. Jadi buat teman-teman nih, sobat eksotik ya, sobat eksotik. Mungkin ada yang mau punya event itu bisa banget. Karena kita punya 13 meeting room yang emang kapasitasnya juga macam-macam ya, mulai dari yang paling besar itu Grand Ballroom bisa up to 800 orang mungkin ya. Dan ada yang paling kecil juga misalnya untuk 15 meeting kecil gitu, 15 orang, 6 sampai 10 orang juga ada gitu ya. Jadi memang banyak banget nih produk sebenarnya yang kita punya gitu. Jadi kalau sobat eksotik mau tanya-tanya tentang boleh sosial ya. event juga bisa. Nah, mungkin nanti bisa ke media informasinya Savoy Homan ini sendiri. Nah, kadang mungkin gini ya, punya kayak misalkan ada beberapa juga yang mungkin bisa jadi itu pengalaman dari sahabat eksotik semua gitu. Kadang mungkin takutnya nih ketika ini Savoy Homan kan ketika ditelusuri ini mempunyai nilai sejarah luar biasa dan lain-lain gitu. Kadang mungkin ada pertanyaan, wah takutnya nih mahal atau gimana gitu secara average-nya gitu. Ya, kalau kita bilang secara average ya, kalau dibandingkan dengan hotel-hotel lain, Savoy Homan itu sebenarnya harganya masih oke. Masih oke. Jadi kayak di Batavia Cafe. Batavia Cafe rata-rata satu orang spending itu mungkin sekitar 50 sampai 75 ribu. Nggak mahal-mahal banget loh. Masih worth it ya? Masih worth it. Dengan 75 ribu tuh bisa dapat apa aja? Satu bisa dapat minuman, dua bisa dapat snack. Udah termasuk snack sama minuman. Yes, itu 75 ribu per orang. Kurang lebih ya. Iya. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang gitu. Ya, tapi akhirnya di segitu gitu ya. Kurang lebih segitu. Nah, kalau di Garden Restoran sendiri itu average-nya mungkin sekitar 75 ribu sampai 100 ribu. Masih worth it. Masih worth it. Anggaplah kita order satu bisa dibilang sop buntut harga 138.000 dengan minuman mungkin jus harga 45.000. 175.000 udah dapat sop buntut sama minuman jus. Nggak terlalu mahal. Itu masih worth it sih. Nggak terlalu mahal. Itu harganya masih bisa dibilang average lah. Bahkan dengan harga kafe-kafe pun bisa bersaing. Bersaing. Apalagi ini punya nilai lebih, nilai sejarah gitu. Wah, kan bangga banget saya pribadi gitu yang menghargai begitu pentingnya sejarah gitu. Kita bisa makan di tempat yang bersejarah gitu. Betul. Gitu luar biasa. Harga makanan minuman kita tuh mulai dari 15 ribuan loh. Mulai dari 15 ribuan. Dari yang paling murah di harga 15 ribuan sampai yang paling mahal mungkin bisa dibilang harga 200 ribuan kita ada. Ada ya. Kita menyediakan option juga lah. Betul. Nah, menarik ya sahabat eksotik semuanya. Tadi sudah banyak dipaparkan terkait sejarahnya, terkait filosofinya, bahkan terkait fasilitas-fasilitasnya yang ada di Hotel Savoy Homan ini sendiri gitu. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast eksotik kita kali ini, Bu sama Bapak gitu, ada nggak yang mungkin pengen disampaikan dari pihak hotel ini untuk teman-teman sahabat eksotik semua nih, dari Ibu atau Bapak boleh? Mungkin saya mau nambahin sedikit tadi yang Bu Yuke sampaikan ya. Jadi Homan Suite itu masih open untuk di booking, tapi cuma bisa lewat websitenya Savoy Homan. Oh, cuma bisa lewat websitenya aja ya? Betul, nggak bisa sembarangan. Jadi memang benar-benar lewat website Savoy Homan. Jadi di situ bisa dilihat fasilitasnya apaan aja. Itu bisa lewat Savoy Homan. Oke. Nah itu informasi sangat penting ya.
Mungkin aku spill websitenya. Boleh Ibu Untuk tambahin. yang mau kepo juga nih untuk Homan Suite dan Suite itu emang dua tipe kamar yang tidak bisa di booking di platform lain ya. Tidak bisa di OTA juga, hanya bisa di website Savoy Homan. Boleh diakses di www.savoyhomanbandung.com. N-nya double ya, Savoy Homan, N-nya double. .com. Nanti bisa informasinya akan tertulis juga ya di link di bawah ya. Nanti bahwa untuk booking bisa melalui linknya websitenya dari Savoy Homan sendiri. Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara podcast ini sendiri dan saya ucapkan terima kasih buat Bu Yuke, buat Pak Wisnu atas ketersediaannya menyampaikan beberapa informasi terkait Hotel Savoy Homan sendiri, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi yang penting juga dan berharga buat teman-teman semua, karena tempat ini Savoy Homan ini layak kita angkat sebagai nilai-nilai sejarah yang ada di kota Bandung ini sendiri. Terima kasih banyak Ibu, Pak Wisnu, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi mengangkat tentang Savoy Homan di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih banyak sahabat eksotik semuanya. Saya Burhanuddin Han. Salam, selamat malam.